Halo, jumpa lagi dengan saya Depi di Destilai Pokerto Online Experience kita hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda semua, baik Anda Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Serta Anda yang menyaksikan tayangan ini, baik Anda di kota Pokerto ataupun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman semua pernah nggak merasa bahwa kita mengalami masalah, kita membutuhkan seseorang untuk menjadi memberi solusi dan masalah yang kita hadapi. Tapi saat kita menceritakan dan meminta bantuan, tapi masalah tetap ada dan belum terselesaikan. Bahkan cenderung membuat kita makin masuk ke dalam masalah itu. Lalu kepada siapakah kita harus mengadu? Kepada teman, pacar, saudara, orang tua, atau pemimpin rohani kita. Kepada siapapun pastinya kita mau masalah yang kita hadapi bisa segera diselesaikan. Mari hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yahudi Santos kali ini dengan tema ngadu sama Tuhan. Mari sebentar kita akan simak bersama dengan apa pesan firman Tuhan dengan tema ngadu sama Tuhan untuk Anda dan saya hari ini. Namun sebelumnya rekan saya Betty dan Tisel Band Pokerto akan menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Semoga tayangan hari ini semua dapat menjadi berkat dan kekuatan untuk kita semua dalam menghadapi hidup ke depan, serta kita bisa menghadapi tantangan yang ada di depan kita dengan penuh pengharapan dan kekuatan daripada Tuhan. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayang khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay di channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Sungguh Kaulah jawaban Tuhan atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Bersama-sama nyanyikan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Kaulah jawaban Tuhan. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Kami percaya Tuhan di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara, Kaulah kubu pertahanan dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan Tuhan ada dan melihat. Tuhan
Selamat sore Bapak Ibu, sehat selalu dan saya senang sore hari ini saya melihat Bapak Ibu wajah-wajahnya diberkati oleh Tuhan. Ya. Doa saya saudara Bapak Ibu kesehatannya ditambahkan, rezeki semakin melimpah, ya, sehingga kita boleh menikmati ibadah pada sore hari ini. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita akan membaca ayat bacaan kita pada sore hari ini di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu semua. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadu halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu untuk memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Di Bapak Ibu, kita sudah membaca ayat firman Tuhan. Seorang dosen di sekolah STT, ya, bukan STT Soteria, tapi ini sekolah tinggi. Kemudian dia tanya kepada mahasiswinya yang akan belajar di STT itu, namanya Susi Kusangka Morijiko. Ya. Nah, ini nama muridnya itu, ya. Lalu dia bertanya, "Sus, jika nanti kamu sudah lulus dari sekolah teologi ini, apa cita-citamu?" Lalu Susi Kusangka Morijiko menjawab, "Saya akan menjadi pendeta dan punya gereja sendiri yang jemaatnya 10.000 orang. Punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan punya kapal pesiar. Dan saya akan membahagiakan kedua orang tua saya, serta suami dan anak-anak saya." Lalu dosen ini menjawab, "Waduh, bagus dan mulia sekali cita-citamu. Sungguh kamu ini memang murid sekolah teologi." Lalu seorang dosen ini juga tanya kepada seorang mahasiswa yang namanya adalah Hartono Salah Mimpi. Jadi dia tanya kepada si mahasiswa yang bernama Hartono Salah Mimpi ini, dia berkata, "Har, kamu cita-citamu apa setelah kamu selesai dari sekolah teologi ini?" Lalu si Hartono Salah Mimpi itu jawab, "Saya bercita-cita menikah Susi Kusangka Morijiko saja," gitu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini mimpi Bapak Ibu, ya. Jadi tidak semua dalam hidup itu terjadi seperti apa yang kita bayangkan, ya. Jadi hidup itu jelas tidak semudah mimpi yang kita bayangkan dan tidak semudah seperti yang kita omongkan, ya. Sebuah kalimat tentang filosofi kehidupan mengatakan begini Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tetapi tentang seberapa bijak kita melangkah, seberapa bijak kita belajar, dan kita bertumbuh dari setiap perjalanan yang kita lalui. Ini perlu kita renungkan Bapak Ibu. Nah, kadang Bapak Ibu, saudara semua,
Saat saya minum kopi, ya kopinya sudah tidak terasa pahit lagi. Ya, saat saya minum kopi. Tapi memang nggak dikasih gula Bapak Ibu. Jadi kopinya kopi pahit. Ya. Kemudian kenapa nggak begitu pahit? Tidak terasa pahit karena seringnya mengalami hal yang pahit dalam hidup ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya begitulah ya. Nah. Tapi pahitnya rasa kopi itu justru menjadi obat supaya kehidupanku menjadi manis. Nah itu harapan dan cita-cita saya Bapak Ibu. Nah semoga juga Bapak Ibu berharap demikian ya. Masa hidup pahit terus ya. Kita pasti mau juga yang manis-manis dalam hidup ini. Dan kalau kita kurang darah itu paling pusing akibatnya. Kemudian kalau kurang tidur paling ngantuk. Kalau kurang istirahat paling lemas. Tapi kalau kurang duit itu pusing, ngantuk, ya, lemes itu jadi satu Bapak Ibu ya. Nah, cuma persoalan Bapak Ibu kalau sudah alami masalah yang seperti ini, lalu pertanyaannya kepada siapa kita mengadu? Ketika kita mengalami pusing, ngantuk, lemes, kepada siapa kita mengadu? Nah, usul saya sih Bapak Ibu, kita mengadunya kepada Tuhan. Nah, makanya sore hari ini tema khotbah saya adalah mengadu kepada Tuhan. Sebab kalau kita ngadu sama manusia, ngadu sama teman, ngadu sama tetangga, itu punya potensi kita itu dikecewakan. Ya, jadi kalau kita ngadu sama teman, sama tetangga, sama manusia, kita dikecewakan. Maka sekali lagi saya tegaskan usul saya, ayo kita ngadu sama Tuhan ketika kita menghadapi begitu sulitnya dalam kehidupan ini. Semua orang itu mengalami cerita hidup masing-masing. Cerita hidup kita itu merupakan alat dan cara Tuhan untuk membuat dan mendekatkan orang lain, bahkan diri kita untuk mengalami pertolongan Tuhan. Baik itu berkat mujizat, berkat kesembuhan, dan berkat apapun. Itu melalui cara Tuhan. Kemudian Tuhan juga itu peduli dan campur tangan dalam setiap kehidupan orang. Dan anugerah Tuhan selalu tersedia dalam segala situasi kehidupan kita. Tuhan tahu dan mengerti apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah merancangkan solusinya bagi setiap kita. Baik melalui kesabaran kita, melalui kesetiaan kita, melalui kita suka memberi maaf, atau pengampunan kepada orang lain dengan memberikan kesempatan yang baru, baik melalui kekuatan iman dan kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan pakai semuanya itu untuk kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kisah dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 ini menceritakan tentang kesusahan yang dialami oleh seorang janda yang kehilangan suaminya karena meninggal ya. Dan terlilit hutang. Dan hutang itu mengancam akan mengambil kedua anaknya sebagai budak. Nah Elisa itu seorang nabi Tuhan bertanya apa yang dimiliki oleh janda di rumah itu. Tapi janda yang sedang susah dan mengalami suasana duka cita ini hanya memiliki sedikit minyak di dalam buli-buli. Jadi diperkirakan minyak yang dalam buli-buli itu sekitar isinya 100 sampai 500 mili. Jadi 100 sampai 500 mili. Nah bayangkan kalau cuma 100 sampai 500 mili, ya gimana mau hidup ya. Sedikit mau dijual mau bagaimana ya. Untuk menggoreng ikan asin aja mungkin kurang Bapak Ibu ya. Nah jadi ini yang dialami oleh janda tadi. Kemudian dia alami mujizat. Karena Elisa menyuruh janda itu mengumpulkan bejana-bejana kosong dari tetangganya. Dan menuangkan minyak ke dalamnya, kemudian minyak itu terus mengalir hingga bejana-bejana itu penuh. Ini mujizat yang dialami. Dan pesan Tuhan melalui Elisa itu menyuruh janda itu untuk menjual minyak itu. Kemudian membayar hutangnya dan hidup dari lebihnya. Kemungkinan pekerjaan wanita janda itu kemudian dia menjadi penjual minyak di pasar pada waktu itu. Nah melalui menjual minyak Tuhan memberkati janda dan anak-anaknya. Sehingga melalui usaha dan pekerjaannya Tuhan memberkatinya. Nah salah satu slogan, salah satu agama non-Kristen tentang mencari rejeki dengan berjual. Salah satu begini bunyinya. Salah satu pintu dari 9 sumber rejeki adalah berdagang. Jadi
untuk kita menghidupi keluarga kita bekerja dan apapun adalah dengan salah satu kita bekerja melalui berdagang. Tuhan bisa memberkati kita. Jadi berdagang itu adalah pekerjaan yang memang Tuhan juga ciptakan buat kita untuk mencukupi kehidupan keluarga kita. Nah, kisah ini mengajarkan tentang iman kepada Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhan dan memberikan jalan keluar dari kesesakan bahkan di tengah situasi yang sulit. Karena kondisi politik saat itu berada dalam suasana perang. Nah, kalau kita baca di media sosial ya Bapak Ibu, ya sedang serang-serangan. Hari ini katanya udah melancarkan roket lagi. Israel merencankan roket ke Iran ya itu. Tadi mudah-mudahan tidak terjadi terus-menerus, nanti terjadi perdamaian ya. Nah, secara teologi sebetulnya kisah janda yang mengadu kepada Elisa ini menekankan pentingnya iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bersedia untuk bertindak, memberikan berkatnya ketika kita setia melakukan perintah Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa kalau kita beriman setia kepada Tuhan, sesuatu yang kelihatannya mustahil dibuat Tuhan tidak mustahil. Karena Tuhan sanggup melakukan mujizat dan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu, hadapi tantangan dalam hidup ini dengan iman. Jangan takut menghadapi tantangan hidup karena tidak ada hidup yang lepas dari tantangan. Karena Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan pertolongan dalam hidup kita. Jadi gunakan apa yang ada pada diri kita, lihat dan kembangkan apa yang ada kita miliki, yang ada di tangan kita, dan gunakan dengan bijaksana karena Tuhan bisa memakainya untuk melakukan perkara yang besar. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup melakukan semua yang baik untuk menolong dan memberkati kita semua. Jadi lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kuasa dan pertolongan Tuhan bisa terjadi melalui ketaatan kita, melalui kita bersedia menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saat kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan menolong kita dengan caranya. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita melalui tindakan yang kecil dan sederhana. Jadi yang manusia lakukan itu kecil, tidak berarti. Tetapi Tuhan memakainya menjadi hal yang luar biasa. Janda itu cuma punya sedikit minyak dan mengumpulkan bejana kosong. Ini tugas janda ini yang Tuhan berikan kepada janda. Dia cuma punya minyak, kemudian tugasnya adalah meminta bejana kosong daripada tetangganya dan nanti dia tunggu perintah Tuhan. Kemudian dia tuanglah buli-buli yang sedikit itu ke bejana yang kosong tadi, tiba-tiba Tuhan menggandakannya dan penuh. Nggak tahu berapa bejana, pasti banyak ya, karena diperintahkan itu jangan terlalu sedikit, pasti banyak. Karena bayangkan untuk setahun dia jual minyak itu pasti banyak Bapak Ibu. Mungkin nggak tahu tuh seberapa derum kali ya. Nah hasilnya pasti banyak. Itu tugas Tuhan melipat gandakannya. Jadi minyak yang sedikit tentu tidak bisa membuat janda dan anaknya itu membayar hutang. Tetapi melalui kuasa dan pertolongan Tuhan, janda itu bisa hidup dari hasil dia jual minyak dan dia bisa bayar hutangnya. Ini adalah kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, istri nabi, bahkan nabi, sekarang istri pendeta ternyata yang berusaha sebaik mungkin untuk hidup mempraktekkan firman Tuhan, tetap bisa hadapi susahnya kehidupan ini yang di luar kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya jadi pendeta itu bebas dari masalah, mungkin saya dan Ibu pendeta itu waduh senang sekali gitu ya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Ya, maupun kan pendeta katanya manusia juga. Jadi kalau manusia yang biasa itu hadapi persoalan, maka pendeta pun tidak luput dari persoalan. Karena itu bisa menghadapi sulitnya hidup. Tapi Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, ya. Nah, menghadapi sulitnya hidup bukan berarti kita tidak punya iman. Jadi orang kalau menghadapi persoalan sulitnya hidup, oh dia nggak punya iman nih. Bukan itu Bapak Ibu. Jadi menghadapi sulitnya hidup bukan berarti tidak punya iman, bukan berarti iman kita gagal, atau bukan berarti iman kita kecil. Nah, adanya persoalan dan sulitnya hidup yang kita jalani ini, itu menunjukkan bahwa hidup ini terlalu kompleks kita mengerti. Terlalu sulit kita jelaskan.
Karena memang dalam hidup ini selalu ada aja persoalannya, ya. Bukan arti menunjukkan itu kita tidak punya iman. Nah, tahu firman Tuhan bukan berarti kita bisa tahu menghadapi problem kehidupan ini. Yang penting dari sekedar kita tahu firman Tuhan adalah kita punya relasi dengan Tuhan yang punya firman itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok nabi ini kok bisa berutang? Ya, nabi kok bisa berutang ya? Nah, kenapa? Sebetulnya mungkin untuk mencukupi kebutuhan hidup karena saat itu dalam masa perang, ya. Perang itu orang nggak bisa nanam, nggak bisa bertani. Bayangkan kalau perang kan orang lebih berlindung, nggak mungkin nanam. Nanti kalau nanam di sawah nanti kena roket Bapak Ibu ya. Nah, lebih baik berlindung di bunker. Nah, karena itu di bunker kalau nggak punya persediaan makanan ya sulit. Nah, kemungkinan sang nabi ini pada saat itu dalam masa perang di zaman Raja Yoram abad ke-7 sebelum Masehi. Tahun 700 sebelum Masehi. Ini sudah terjadi konflik seperti ini. Sehingga sekarang berlanjut sampai Israel dan Iran itu ya. Nah, kira-kira begitu contohnya Bapak Ibu ya. Kenapa? Mungkin juga karena dia kurang bertanggung jawab mengelola uang. Atau juga terlalu rohani, hanya cukup doa saja. Yakin bahwa dengan doa Tuhan nanti kirimkan makanan di meja makan. Ya bisa terjadi sekali-sekali, tapi itu mujizat Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau kita mau mendapat makanan di meja kita berdoa kepada Tuhan, lalu kita keluar ke rumah, kita bekerja, kemudian kalau kita dapat kerjaan, nah kita belilah makanan. Nah, maka Tuhan akan memberkati kita adalah makanan di meja makan kita. Jadi tidak langsung turun dari langit. Saya ingat dulu bahasa di daerah saya itu, ngapain kamu ke gereja? Kamu ke gereja masa itu nasi itu turun satu bakul. Jatuh dari langit, ya memang enggak, tapi ini akan membuat saya lebih, kalau saya bekerja, saya berdoa supaya Tuhan memberkati pekerjaan saya. Oh gitu ya, iya, jadi mereka juga mau ke gereja Bapak Ibu ya. Nah kemudian, tapi bekerja itu supaya kita menghasilkan sesuatu yang berdampak dan berguna dalam hidup ini. Nah nabi itu hutang sebetulnya untuk mencukupi keluarganya, supaya dia boleh melanjutkan. Cuma masalahnya ternyata nabi itu meninggal dan mati. Setelah dia mati, dia meninggalkan hutang. Nah istrinya bertanggung jawab. Sehingga anak-anaknya menjadi jaminan untuk diambil sebagai budak. Nah Bapak Ibu, aplikasi kita dalam hidup ini bahwa cintai setiap pekerjaan yang kita miliki. Ini merupakan cara Tuhan untuk menolong dan memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bekerjalah dengan rajin, jangan asal-asalan ya, bekerjalah dengan rajin. Kemudian ternyata anak itu adalah berkat Tuhan. Nah kenapa ibu janda ini sangat mempertahankan dan mengadu halnya kepada Elisa? Karena anaknya akan diambil menjadi budak. Nah di Israel pada waktu itu setelah suami meninggal, maka yang menjadi tulang punggung menghidupkan keluarga adalah anak laki-laki. Nah satu anak laki-laki itu bernilai 10 anak wanita, ya, anak perempuan. Berarti memang sangat berguna sekali. Makanya wanita janda ini mengadukan halnya kepada Elisa. Sudah nggak punya cara lagi. 2 anaknya yang akan menanggung kehidupannya mau diambil jadi budak. Makanya dia mengadu kepada Elisa. Dan pertolongan Tuhan terjadi kepada janda ini. Jadi kalau kita mengadu kepada Tuhan, ada cara Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Karena itu anak-anak adalah berkat Tuhan, kita jaga dengan baik, kita doakan supaya mereka mungkin nakal, ya, tapi dengan doa dan bimbingan kita, mereka nanti dituntun oleh Tuhan, ya, Bapak Ibu. Dan binalah di dalam Tuhan, karena anak yang takut akan Tuhan itu akan menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi negara dan bangsa ini. Tuhan menolong kita melalui apa yang kita punya. Jadi setiap orang diberi minimal 1 kemampuan untuk kita melayani Tuhan. Nah, jangan menunggu sempurna untuk dipakai oleh Tuhan. Musa merasa tidak layak karena gagap, tapi Tuhan juga tetap pakai untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kita tahu bahwa ada seorang tokoh yang bernama Nick Pujijik, ya, tidak sempurna, sangat jauh. Walaupun saya cacat Bapak Ibu, lebih bagus punya saya ketimbang Nick Pujijik ya, tapi Nick Pujijik tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi motivasi dan memberkati jutaan orang di dunia ini. Nah, saya juga ya salah satu kakinya juga kurang sempurna Bapak Ibu, tapi Tuhan pakai untuk melayani di gereja ini. Tuhan juga pakai untuk jadi dosen ya.
Ada aja mahasiswa yang mau datang untuk belajar juga ya, mau diajar sama saya. Walaupun kakinya nggak sempurna Bapak Ibu. Jadi dalam hidup ini jangan tunggu sempurna untuk kita dipakai oleh Tuhan. Karena setiap kita punya sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan buat menjadi berkat dan cukup menghidupi dan untuk memuliakan Tuhan. Dalam hidup ini Bapak Ibu, hidup ini kita perlu mandiri. Khususnya anak-anak ya, anak-anak muda hidup itu perlu mandiri. Karena di saat kita butuh bantuan, tidak semua orang ataupun mau untuk membantu kita. Meskipun sebenarnya mereka bisa. Karena mandiri itu merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita, untuk kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Janda itu hanya memiliki buli-buli yang berisi minyak, tapi Tuhan memakainya dan untuk mencukupkan kehidupannya. Yang kedua Bapak Ibu, tadi yang pertama bahwa Tuhan menolong kita melalui hal yang kecil dan sederhana. Yang kedua, Tuhan menolong kita melalui relasi yang baik dengan tetangga. Jadi relasi yang baik itu mendatangkan manfaat, itu memberikan keuntungan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Sebagai manusia, kita semua tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu tetangga. Untuk mendapatkan solusi dari Tuhan, janda itu mengikuti perintah Elisa supaya mengumpulkan bejana-bejana kosong. Kalau janda ini tidak punya relasi yang baik dengan tetangganya, mungkin nggak dipinjamin tuh bejana kosong ya. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu membangun relasi yang baik dengan tetangga, dengan orang di sebelah kita. Karena itu ternyata cara Tuhan untuk menolong dan memberkati kita. Nah, dalam membuat mujizat, Allah juga selalu bekerja sama dengan manusia. Jadi mujizat itu berasal dari Tuhan. Nah, minyak itu hanya sedikit yang janda itu miliki. Itu pekerjaan tugas yang janda itu lakukan. Tapi tugas Tuhan itu adalah menggandakan minyak itu dan menjadi banyak. Kemudian janda itu menjualnya dan mencukupi kehidupannya. Allah seringkali bekerja melalui pentaraan manusia. Jadi tidak ada dengan tangan kosong. Allah memakai apa yang ada pada setiap manusia. Karena itu memiliki relasi yang baik dengan tetangga itu merupakan cara kita menerapkan hukum kasih dalam hidup ini. Jadi kasihlah yang bisa mengikat hubungan kita yang harmonis satu dengan yang lainnya. Untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Hidup yang berdampak jika kita menerapkan kasih. Dan kasih itu membuat hidup kita positif, membuat hidup kita berdampak dan berguna. Karena itu marilah kita semua hidup dalam kasih yang sedang mengalami keretakan hubungan atau lagi jauh-jauhan, tutup-tutupan pintu dengan tetangga, tutupan jendela gitu ya. Nah, bukanlah lebar-lebar pintu dan rumah Anda untuk berelasi yang baik dengan tetangga ya. Karena tetangga itu dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Coba belajar melangkul dengan berinisiatif, memperbaiki hubungan, mulai menyapa ya. Di tetangga nggak menyapa, jangan-jangan sampai dibawa ke gereja. Kita ada di depan gereja nggak disapa gitu Bapak Ibu ya. Mari kita saling menyapa untuk kita membangun relasi dengan yang baik. Saling senyum satu dengan yang lain. Kemudian dengan kita senyum, kita menyapa dengan orang tua, dengan anak, dengan bos dan karyawan ya. Sesekali hidup dengan candaan yang baik dan juga segar agar hidup tidak terlalu tegang, hidup tidak terlalu serius juga tidak terlalu stres ya Bapak Ibu. Cobalah untuk saling mengerti satu dengan yang lainnya. Buanglah kecurigaan, buanglah gosip satu dengan yang lainnya, tapi belajarlah memberi pujian dan juga sigap memberi bantuan. Belajar memberi pujian. Hari ini Lugas keren sekali dia ya. Mimpin pujian tuh keren, memang rocker di sini ya, luar biasa. Kapan kita nobatkan? Nanti kasih sertifikat ya Tante Lois ya. Itu buat si Lugas sebagai rocker di TCL Purwokerto ya. Nah, kalau Pak Doni senyum, wah hati terasa itu kayaknya makin giat untuk melayani. Kalau Pak Doni senyum, tapi kalau Pak Soni ngelotot, waduh, saya mundur aja lah dari pelayanan begitu ya. Tapi Bapak Ibu, biarlah kita semua belajar melakukan hal yang baik, membina hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Ada kata-kata yang menarik kita renungkan Bapak Ibu. Utamakan ngopi atau ngeteh.
bukan janji. Ya, jadi utamakan ngeteh atau ngopi, bukan janji. Ya, karena manisnya kopi atau manisnya teh masih bisa kita nikmati. Sementara manisnya janji hanya bisa membuat kita sakit hati. Ya, jadi Bapak Ibu, ya utamakan hal-hal yang baik dalam hidup ini, membuat kita relasi satu dengan yang baik. Yang lama nggak ngajak ngopi, ayo ngajak ngopi. Telepon, lagi ngapa bro? Ya, ayo mau nggak ngopi sama saya? Pasti relasinya nanti baik ya Bapak Ibu ya. Nah karena itu ayo kita mulai belajar yang baik ya. Saat kita berinisiatif, kita berbuat kasih, kita hidup damai. Kita mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini. Kadang dalam hidup ini, hidup damai dengan tetangga, hidup damai dengan keluarga itu dimulai dengan hal yang sederhana. Untuk kita mulai dari ngeteh dan mulai dari ngopi. Jadi hidup damai dengan tetangga itu menyenangkan, indah dan mendatangkan berkat serta pertolongan Tuhan atas hidup kita. Untuk kita boleh keluar dari sulitnya hidup. Nah satu hari Bapak Ibu di sebuah desa ada dua tetangga yang saling pasang pagar di batas tanahnya. Ini dua tetangga nih, bukan Bapak Ibu ya, bukan. Ya, tapi ini ilustrasi dua tetangga yang saling memasang pagar di batas tanahnya. Sudah lama kedua tetangga itu saling curiga dan tidak saling menyapa. Padahal kedua tetangga itu saling berhadapan belakang rumahnya. Masing-masing mereka tuh menutup rapat jendela belakang pintu rumah belakang mereka. Ya. Kemudian pada satu hari Minggu sore, salah satu tetangga itu membuat meja dan dua kursi tepat di dekat jendela tetangganya. Kemudian sambil membuat satu teko kopi dan dua gelas kosong. Entah mimpi apa nih tetangga yang satunya tiba-tiba kok ingin melihat ke belakang rumahnya melalui jendela. Nah saat membuka jendela, ia melihat tetangganya sedang duduk ke arahnya dan melihat ke arahnya. Awalnya yang tadi membuka jendela itu sinis dan melotot ke arah tetangganya yang tadi duduk di bangku dan di meja dan sambil menghadapi teko teh dan cangkir yang kosong tadi. Sambil berpikir pasti tetangga ini sengaja nih ngejek saya. Dan dia sengaja memancing emosi saya. Tetapi tetangga yang duduk dengan santai sambil menuangkan secangkir kopi memandang ke arah tetangga yang tadi sinis tadi. Dengan senyum yang manis gitu ya. Kemudian tetangga yang duduk dan santai itu sambil menuangkan dengan duduk manis dan dia melambaikan tangannya dan mengajak tetangganya untuk datang dan minum kopi. Jadi alhasil hubungan relasi kedua tetangga itu jadi baik dan saling menolong. Kemudian mereka sepakat untuk membangun jembatan yang menghubungkan batas tanah agar keduanya bisa saling membantu dan memberi pertolongan. Tadinya membuat pagar tembok. Tapi karena membangun relasi, bukan tembok yang mereka bangun, tapi mereka membangun jembatan relasi yang baik dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu renungkan dalam hidup ini. Saat kita menabur kejujuran, kita akan menuai kepercayaan. Saat kita menabur pengampunan, kita akan menuai kesembuhan dan kesehatan jiwa. Saat kita menabur iman, kita akan menuai keajaiban. Saat kita menabur perhatian, kita akan menuai pertumbuhan. Tapi saat kita menabur keegoisan, kita akan menuai kesepian. Saat kita menabur kesombongan, kita akan menuai kehancuran. Dan saat kita menabur kerendahan hati, kita akan menuai nama baik. Saat kita menabur kedengkian, kita akan menuai masalah dalam hidup ini. Karena itu, bela kita semua hindari sikap yang tidak baik. Kita bangun relasi yang baik dengan orang lain. Ingat, posisi kita di dunia ini hanya sementara, baik itu pekerjaan, baik itu jabatan, itu hanya sementara dan terbatas. Namun cara kita memperlakukan orang itu akan selalu diingat oleh orang lain. Karena itu perlakuan kita, bangun relasi satu dengan yang lain, itu akan menjadi ingatan yang baik dalam hidup kita. Dan itu akan jadi cara Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Nah, ajakan saya Bapak Ibu dalam 1 minggu ke depan, ayo kita semua menjadi lektor kasih Allah dengan memperbaiki relasi, sikap, perkataan kita terhadap tetangga kita. Ya, kita berinisiatif minta maaf dan kita memberikan satu pujian kepada tetangga kita, kepada pasangan kita,
kepada orang tua kita, dan kepada anak-anak kita. Sedulur, urip iku ujumung bisa nuturi. Ya. Nanging yo kudu bisa gelem ngelakoni. Ya. Kalau kurang bagus intonasinya nanti diperbaiki Bapak Ibu. Tapi artinya kurang lebih begini. Hidup itu jangan cuma bisa ngomong saja, ya, tapi lebih bisa dan mau melakukannya. Jadi mengasihi dan berbuat baik, ramah dan peduli itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini itu menghibur dan memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu penuh kasih. Dia penuh kuasa dan Dia setia. Tuhan peduli terhadap penderitaan setiap orang dan Tuhan juga sanggup memelihara dengan cara yang ajaib bagi setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Saat kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita melalui hal yang kecil yang disertai dengan iman dan ketaatan. Tuhan juga bisa menolong melalui relasi kita yang baik dengan tetangga. Hiduplah dalam kasih dengan sesama, terutama dengan yang dekat dengan Anda, di rumahmu dan di kantormu dimanapun. Hiduplah menjaga relasi dengan baik. Jika masih punya masalah dalam kehidupan ini, saya mengajak kita, ayo kita hanya mengadu kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar pengaduan kita. Dan Tuhan adalah sumber pertolongan dan penghiburan bagi setiap situasi yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, indahnya kasih Tuhan. Liriknya itu menguatkan kita bahwa dalam hidup ini saat kita bersyukur, janji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Untuk kasih setia
Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan sudah menuntun menyertai kami dalam ibadah ini. Tolong kami semua untuk kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami mengadu hidup ini hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber pertolongan dan pengharapan untuk kami boleh mendapatkan solusi dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami ini. Sekarang kami yakin ketika kami mengadu kepada Tuhan, kami tidak sendirian menghadapi persoalan hidup ini. Ada Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menolong dan peduli dalam hidup kami. Biarlah kami terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang mari kita angkat tangan dan tadahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pendidikan anak-anak kita Tuhan berkati. Pelayanan yang kita kerjakan Tuhan berkati. Pekerjaan kita Tuhan berkati. Dan semua yang kita lakukan Tuhan buat berhasil. Gembala sidang di tempat ini Tuhan berkati. Dengan seluruh keluarga, dengan pelayanan Tuhan buat berhasil. Untuk memberkati kami semua, anak-anak-Mu di tempat ini. Persembahan yang akan kami beri dan sudah kami beri, Tuhan juga berkati untuk menopang gereja ini menjadi alat Tuhan yang menjadi berkat bagi gereja dan bagi jemaat di sekitar ini ya Tuhan. Kiranya pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan dan kehidupan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati serta melindungi kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap masalah dan pergumulan kita, sebab Tuhanlah yang menjadi tempat untuk mengadu dan mencari solusi di setiap masalah yang kita hadapi. Teman-teman semua, sampai di sini online experience kita hari ini. Semoga Anda semua mendapat berkat dan kekuatan dari tayangan kami hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Pastor Yahudi Santos, pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua makin bersemangat dan kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan ini. Dan kepada Betty dan TCL Band serta volunteer TCL Pokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang telah menyaksikan tayangan kami ini dengan setia, saya juga ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa sehingga program TCL Pokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Pokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerja Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin ataupun persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Depi, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.